Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah selalu kita ucapkan dan kita haturkan hanya kepadanya. Nikmat begitu banyak yang kita terima, sampai Allah Azza wa Jalla katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menyebut dan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka sepantasnya seorang beriman untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diantaranya seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, jujurlah kalian. Kenapa? Karena kejujuran itu membawa kepada bir, kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa seorang berusaha untuk berlaku jujur dan berusaha berbuat jujur, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian, wa iyyakum wal kadhib. Hindarilah kebohongan dan jauhkanlah kebohongan, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan membawa orang ke api neraka. Wa la yazalur rajulu yakdzib. Dan senantiasa seorang itu berbuat kebohongan, berdusta, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya termasuk orang-orang yang berdusta. Dusta sungguh sangat mengerikan akibatnya. Namun sebaliknya kejujuran sungguh sangat nikmat ujungnya, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah banyak manfaat yang bisa diambil dan bisa diraup ketika seorang berlaku jujur. Di antaranya sebagaimana telah dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 orang sahabat yang tidak sempat ikut berperang di perang Tabuk. Ka'ab ibn Malik, Hilal, dan Murarah. Apa yang menyelamatkan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ardhah? Setelah dia mengungkapkan tidak ada alasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut berperang, melainkan hanya bermalas-malasan saja. Yang menjadikannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jujur. Kejujurannya, dia mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kejujurannya. Kemudian juga kita melihat suatu kisah, atau kita mendengar suatu kisah di zaman Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kita mengetahui bagaimana kejahatannya Hajjaj, bagaimana kebengisannya. Dia mencari seseorang yang mana orang tersebut ingin dihukum oleh Hajjaj, mau ditangkap. Namun sekian kali dan sekian waktu dan sekian lama
dia tidak menemukan orang ini. Datanglah salah seorang dari pembantunya mengatakan, "Wahai Hajjaj, jikalau kamu menghendaki untuk menangkap si fulan, kamu panggil bapaknya. Kamu tanya bapaknya." Karena apa? Karena diketahui bapaknya adalah orang yang jujur. Dan di sini adalah saat pembuktian bagaimana kejujuran sang ayah. Akhirnya dipanggillah sang bapak oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. "Mana anakmu fulan? Aku mencarinya. Aku membutuhkannya." Orang-orang di sekelilingnya sungguh tidaklah mengira bahwasanya si bapak ini akan berkata jujur. Yang mana Hajjaj mengatakan, "Aku sudah sekian lama untuk mencarinya, namun aku tidak menemukan." Maka sang bapak mengatakan, "Wahai Hajjaj, jikalau engkau ingin mendapatkan anakku, engkau datangi rumah si ini pada waktu begini." Maka benar. Ternyata apa yang dikatakan oleh sang bapak persis didapatkanlah sang anak dan ditangkap oleh Hajjaj ibn Yusuf. Orang-orang di saat itu sudah khawatir dan takut. Kalau sekiranya si fulan sudah ditangkap, habislah dia. Namun apa? Yang namanya kejujuran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan sia-siakan dia. Sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW yang mulia, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kejujurannya. Kemudian begitu dihadapkan sang anak ini di hadapan Hajjaj, apa kata Hajjaj ibn Yusuf? "Wahai fulan, aku lepaskan engkau dan engkau selamat dan engkau bebas dariku karena apa? Kejujuran orang tuamu yang telah memberitakan kepadaku tempatmu sehingga aku bisa menangkap dirimu." Subhanallah. Maka orang Islam, kaum muslimin, hendaklah berlaku jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Sebab apa? Sebelum di akhirat kita sudah menuai yang namanya hasil dan manfaat dari kejujuran tersebut. Dan ingat, Nabi SAW telah menyebutkan, "Yatba'ullahul mu'min ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala mentabiatkan orang beriman itu berbuat apa saja. Illal kadzib, kecuali dusta, kecuali bohong. Allah Azza wa Jalla tidak mentabiatkan orang beriman itu berbohong. Akhlak, jujur, ini sudah habis atau hampir habis terkikis dari hati kaum muslimin. Maka oleh karena itu, tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mempertahankan akhlak yang mulia ini, yaitu jujur dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, keseharian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap sesama kita, bahkan terhadap orang-orang kafir pun kita tetap untuk berlaku jujur. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Islam mesti dijunjung tinggi. Perangai kejujuran mesti diletakkan kapanpun dan dimanapun. Kedustaan dan kebohongan tidak diizinkan oleh agama, melainkan hanya 3 tempat saja. Pertama, dalam peperangan. Kemudian yang kedua, hadits rajul li zaujatihi, ucapan seorang suami terhadap istrinya. Kemudian fil islah, yaitu ketika mendamaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat sehingga kita dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla kejujuran dan dijauhkan dari kedustaan dan bohong, karena itu merupakan akhlak yang buruk dan sifat dari sifat orang-orang munafikin.
Wal iyadzu billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.